Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini masih dalam suasana kemerdekaan, karena kemarin kita, bangsa Indonesia, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya masih mengajak kita bersama untuk merenungkan kembali arti kemerdekaan yang diberikan Tuhan bagi hidup dan kehidupan kita. Sebelumnya, kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan terambil dari surat Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama bersenandung menyanyikan lagu nasional. Salah satu lagunya begini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saya merasakan ketika menyanyikan lagu ini luar biasa pengaruhnya bagi rasa nasionalis saya. Dan ketika saya menyanyikan itu, saya merasakan betul kemerdekaan Indonesia ketika kita bisa sungguh-sungguh menghayati tanah kita berpijak dengan segala berkat yang diberikan Tuhan, dapat kita syukuri sampai nanti kita kembali ke tanah. Namun memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan perkara mudah untuk kita merasakan betul dan menghadirkan betul kemerdekaan itu di tengah kehidupan plural kita. Sebab ada banyak perkara yang harus kita hadapi oleh karena kemanusiaan kita. Ada banyak perkara yang kita hadapi oleh karena persoalan-persoalan yang akibat ulah kita atau akibat yang lain. Seperti sekarang ini kita masih harus bergelut menghadapi bagaimana berjuang untuk menghilangkan virus corona di negara kita. Termasuk orang-orang terkasih kita yang barangkali saat ini terisolasi di tempat yang memang dikhususkan untuk mereka yang terkena penyakit atau terkena wabah corona. Nah, saudara, persoalan-persoalan lain dalam kehidupan kita sebagai saudara se-Indonesia juga masih cukup berat untuk selalu kita perjuangkan. Karena apa? Menjadi Indonesia bukan atau belum semuanya dipahami betul siapa kita dan harus bagaimana kita dengan Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, menjadi bagian dari bangsa ini
kita perlu memahami terlebih dahulu atas anugerah yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Terutama melalui iman percaya kita. Dalam ayat yang kita baca, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia, dia mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ayat ini ingin menyampaikan kepada kita, supaya kalau kamu sudah merdeka, yakinlah kamu harus terus berjuang untuk merdeka. Karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan. Memerdekakan dari dosa, memerdekakan dari perbudakan, memerdekakan dari hal-hal yang membuat kita tidak lagi bisa hidup dengan baik dengan segala pengharapan kita. Oleh karena itu dalam ayat yang ini juga dikatakan, kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, ayo berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, kuk perhambaan hanya satu asalnya, yaitu perbuatan-perbuatan oleh karena dosa. Tetapi ada banyak ragam wujud dari perbuatan-perbuatan dosa yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa merasakan sendiri arti kemerdekaan yang sesungguhnya dalam hidup iman maupun hidup kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka ketika kita mengatakan merdeka, ya kita harus berusaha. Bagaimana jangan lagi hidup kita yang telah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang telah dibebaskan dari kuk perhambaan, kembali ke situ. Kembali pada perbuatan-perbuatan dosa yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, bahkan mencemarkan nama Tuhan. Yang kedua, melalui ayat ini, apapun dalam kondisi yang kita hadapi sekarang, situasinya kita memang sudah merdeka. Kita hidup dalam kemerdekaan, tetapi situasi yang kita hadapi setiap hari tidaklah demikian. Kita masih menghadapi banyak persoalan. Namun yang terpenting dalam ayat ini, berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Itu artinya kembali kepada diri kita. Kalau kita sudah merasa dimerdekakan oleh Kristus, sudah mendapatkan anugerah kemerdekaan, dalam situasi apalagi yang sekarang kita hadapi, mari kita selalu tegak berdiri penuh dengan pengharapan bahwa esok Tuhan akan memberikan hidup yang lebih baik. Semangat itu yang menjadi kunci. Pengharapan yang terus-menerus itu yang menjadi kunci. Sekalipun kadang-kadang kita merasakan berat dan mungkin kita belum merasakan sampai sekarang kekuatan, pengharapan, keadaan yang baik. Tetapi keyakinan, pengharapan, dan semangat hidup itu yang akan membuat kita selalu merasakan kemerdekaan. Oleh karena itu, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, umat kepunyaan Tuhan maupun kita siapapun, mari kita sungguh-sungguh menghayati. Mari kita perjuangkan hidup kita. Mari kita wujudkan dalam kehidupan kita melalui tanah air kita, melalui orang-orang yang kita sebut saudara dalam kehidupan kita. Saudara itu bukan berarti seagama. Saudara itu juga beragam agama. Mereka adalah sebangsa dan setanah air yang harus terus-menerus bersama-sama mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu,
Mari terus-menerus kita wujudkan ini dalam hidup kita, agar kita merasa merdeka dan menjadi bagian dari memerdekakan orang-orang di sekitar kita. Saya akan tutup renungan ini sekali lagi dengan mengajak kita untuk kembali menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai